Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kepo, berjumpa lagi dalam channel kesayangan kita, Jelajah Kepo Production. Bersama saya Raul Denggasing yang senantiasa menghadirkan tayangan-tayangan unik untuk menjadikan tayangan tersebut tayangan yang menarik dan menjadi referensi bagi kita semua. Kali ini kita akan mengunjungi sebuah sekolah yang letaknya mungkin berbatasan atau hampir berbatasan dengan Kabupaten Maros ya, yang ada di BTP sana. Seperti apa keunikan sekolah yang akan kita kunjungi di sana? Ikuti keseruannya dan ikuti penayangannya, liputan dari Jelajah Kepo Production. Ciao. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kepo. Saat ini saya sudah didampingi oleh ketua yayasan, Pak ya. Iya, ketua yayasan dari Sekolah Perguruan Islam Al-Fikri Makassar. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Iya, Pak Ahmad. Iya. Jadi sahabat Kepo, cuma info sedikit ya, selingan ya. Jadi saya dan Pak Ahmad sebelumnya itu kurang lebih 11 tahun lalu, Pak ya. Iya, siap. Itu sudah sempat jalin kerjasama dalam pembuatan film dokumenter atau film menyambut bulan Ramadan dulunya 11 tahun lalu di salah satu TV lokal swasta, Pak. Betul. Tapi luar biasa, Pak, perubahannya di sekolahnya. Ya, alhamdulillah. Iya ya. Oke, kita masuk langsung ya, sahabat Kepo. Oke, kita mau tahu dulu nih nama lengkapnya Pak Ustaz siapa nih, supaya sahabat Kepo bisa tahu dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, iya. Perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad M. Abdullah, SAG MIKOM. Iya. Panggilannya Pak Ustaz saja, Pak ya. Iya. Jadi Pak Ustaz salah satu atau bukan lagi salah satu ya, ketua yayasan di Sekolah Islam Al-Fikri Makassar. Letaknya agak menjorok ke dalam, Pak ya. Ya, jadi kru saya juga sampai bingung, Pak Ahmad. Nyarinya. Iya. Jadi saya mau tanya dulu, Pak, untuk pertanyaan pertama itu, latar belakang pendidikan Bapak apa sih sebenarnya, Pak? Sehingga bisa seperti ini. Iya. Berbicara tentang latar pendidikan, Iya, pertama saya memang awalnya itu S1 saya memang di Tarbiyah. Tarbiyah, Pak. Tarbiyah, pendidikan agama. Iya, iya, iya. Dan itu ya, dilalui dengan dari 4 perguruan tinggi. 4 perguruan tinggi. Ya. Oh ya, luar biasa. Saya awalnya pertama masuk Iya. di masih IAIN namanya dulu. Iya, 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 IAIN, betul. ya, Alauddin. Iya, iya. Semester 3 saya ke Jakarta, Iya. diutus oleh organisasi Hidayatullah. Nah, kemudian saya masuk di IDIF namanya, Institut Dakwah Islam Al-Fat. Oh iya. Iya, Pak. Kemudian di situ saya istilahnya Terus paralel, Pak. paralel pendidikannya kemudian di LIPIA, Lembaga Islam Perguruan Tinggi Arab. Arab. Ini dia yang punya orang Arab Saudi itu. Iya, iya, iya. Lalu kemudian yang selesai di situ ada lagi paralelnya satu Iya. di Al-Aqidah. Al-Aqidah. Iya. Selesainya yang itu ya Al-Aqidah. Al-Aqidah. IAIA, Institut Dakwah Islam Al-Aqidah. Tetap di Jakarta, Pak ya. Oh, jadi sudah melalang buana juga, Pak ya. Iya, Sudah. alhamdulillah. Oh, Iya. setelah itu balik ke Makassar, Pak. Setelah itu balik ke Makassar. Ya, Lalu kemudian merintis sekolah. sekolah. Sekolah yang pertama saya rintis itu Al-Bayan di Hidayatullah Makassar. Tunggu, Pak. Al-Bayan itu Bapak rintis, Bapak sebagai pemilik atau apa di Rintis sebagai Dengan? perintis. perintis Ya, dengan beberapa teman kepala mungkin, sekolah dan- kepala sekolah. Iya. Hmm. Ya, di Hidayatullah Makassar. Terus apa yang melatar belakangi Bapak sehingga mendirikan yayasan ini, Pak Al-Fikri? Iya. Berawal dari idealisme, Iya. kemudian coba untuk gagasan kami dalam dunia pendidikan itu kami gali, lalu kemudian saya berpikir untuk kemudian saya harus mengembangkan sekolah sendiri. Iya, iya. Kemudian tanpa berafiliasi kemana-mana. Kemana-mana ya? Ya, kemudian saya buatkan merintis sekolah ini Iya.
dari rumah kontrakan. Rumah kontrakan, betul. Ya, rumah kontrakan di blok B BTP. Saya alhamdulillah 2 tahun di sana di rumah kontrakan itu. Lalu kemudian alhamdulillah Allah berikan jalan, ya. berikan rezeki. Lalu kemudian saya bisa membebaskan tanah ini. Saya lalu kemudian perlahan saya bangun dari semi permanen. Oh gitu. Ya, dari semi permanen. Lalu kemudian ya dari akses yang masuk di sini memang tidak ada. Lalu kemudian kita bebaskan lahan lagi. Nah, itu malah dari jalanan yang penuh perjuangan karena lumpur. Itu bisa sampai lutut. Kalau musim hujan, Pak ya? Hujan. Oh, jadi sebelumnya memang ini bukan lokasi yang pertama, Pak ya? Bukan. Lokasinya dulu ada di kontrak rumah. Ya, berapa siswa? Berapa siswa waktu itu, Pak? Waktu di rumah kontrakan? Berawal dari 6 siswa. 6 siswa aja. Iya. Lanjut jadi 12. 12 lah kemudian alhamdulillah. Oh, tahun berapa sih kira-kira itu, Pak Ahmad? Tahun 2006. 2006 mulai merintis di rumah kontrakan dengan 6 siswa. Iya. Setelah itu diberi jalan untuk membebaskan lahan di sini. Betul. Sahabat Kepo, memang sih kurang lebih 11 tahun lalu saya sempat mengadakan kerjasama pembuatan film di sekolah ini. Waktu itu pun sekolahnya kalau tidak salah baru 2, Pak. Yeah. Kalau seingat saya baru 2 ya. Itu pun masih semi permanen, betul. Malah dikelari Laskar Pelangi. Sekolah Laskar Pelangi. Oh iya ya, dari bilik-bilik iya. Bangunan yang hanya betul. triplex begitu. Iya. Oh, betul. Dari triplex hingga akhirnya seperti ini, Pak ya. Alhamdulillah. Itu perjuangannya untuk menuju seperti saat ini, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, dengan penuh suka duka. Alhamdulillah. Dengan perjuangan ya itu pelan tapi pasti. Ya. Tapi dulu seingat saya kan cuma sekolah SD, Pak ya. SD dulu ya. Sekarang kita sudah kembangkan. Ada TK, ada SMP, Lalu kemudian kita sekarang ini ada rumah tahfiz dan ada pondok pesantren yang lagi kita bangun di Moncong. Oh, ada pesantren nantinya. Wih, luar biasa. Jadi memang prinsipnya itu pelan tapi pasti, Pak ya. Oke, kalau saya merujuk ke sistem atau metode pembelajaran sendiri yang diterapkan sekolah Bapak itu seperti apa sebenarnya, Pak? Kita punya misi sebenarnya, visi kita ya. Iya. Visi kita itu bersama umat mencetak generasi Qur'ani. Iya. Itu. Jadi dengan kebersamaan seluruh umat yang berada di Kota Makassar ini dan bahkan di Sulawesi Selatan. Iya. Lalu kemudian kita mencoba untuk membangun generasi kita dengan landasan Al-Quran, Pak ya. Al-Quran. Lalu kemudian kita bina di situ dengan akhlak yang Qurani, akhlak yang Islami. Yeah. Lalu kemudian ya makanya bagaimana melahirkan generasi-generasi Qurani. Ya. Baik mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik, menghafal Al-Quran, lalu kemudian bisa mengamalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Gitu ya. Sudah ini, Pak ya. Tapi dari metode yang Bapak ajarkan itu sudah bisa diterima langsung ya sama siswa-siswa. Ya, alhamdulillah. Sudah berbagai prestasi, Pak, yang didapatkan oleh siswanya? Ya, alhamdulillah. Ya, kalau di tingkat Kota Makassar kita sudah beberapa kali menjuarai ya. Bahkan kita pernah mewakili Sulawesi Selatan untuk tingkat nasional. Wow. Ada pernah cerdas cermat, kemudian ada puisi sudah 2 kali tingkat nasional, kemudian bahkan kita pernah juara nasional di bidang kreativitas water card.
Water car. water cut. Jadi ya Air? Penjernihan atau apa? bukan apa namanya itu peluncuran air Oh, itu kemudian di tenaga pendorong mungkin Pak. Iya. Ya, tenaga pendorong air, Iya. mungkin yang paling tinggi gitu. dan itu di UGM. Oh, jadi semacam apa ya? Penemuan, Iya. penemuan kekuatan Sebenarnya air. sih di kita sudah ada juknisnya sebelumnya. Bisa, iya, iya. Kita coba ini kan, lalu kemudian dilombakan. Diuji coba? Juara 2 sih. Tahun berapa itu Pak? Itu di tahun 2000 Belasan mungkin Pak. oh iya 12 2002. Oh, ini. Tapi ini luar biasa karena bukan tingkat lokal Pak, tapi sudah nasional. Iya. Sudah sempat juga sama media-media lokal atau nasional sudah sempat viral Pak, istilah mungkin sekolahnya mungkin waktu itu. Ya mungkin ya belum Belum terekspos mungkin ya Pak ya. Iya. Padahal itu sesuatu prestasi yang membanggakan Pak. Ya, buat bukan Makassar aja tapi Sulsel Pak. Iya. Karena sekolah Ata mewakili Sulsel. Iya betul. Oh gitu. Kalau guru sendiri Pak, awal waktu sekolah ini didirikan gurunya berjumlah berapa Pak? Saya bertiga. Bertiga saja. Ya, saya, istri Bapak? saya, dan ada satu orang yang membantu saya. Saya bertiga di awal. Bertiga. Iya. Sekarang? Sekarang guru itu sudah ada 58 orang. Wow. Dan untuk masuk sebagai guru sini pasti sudah melalui tahap-tahap Pak ya. Iya. Di ini dulu diseleksi Ada betul. seleksi, tapi juga ada seleksi alam. Oh. Iya. Oke, Pak. Kalau yang saya lihat di sini kan memang pembangunan atau perubahan yang ada di sekolah Pak Ustaz ini, waduh, betul-betul sudah agak mencolok Pak dibanding yang lalu. Itu kira-kira jumlah saat ini siswa Pak yang Bapak didik sudah berapa Pak totalnya? 480 orang. Sudah 480 itu sudah mencakup SD sama SMP Pak ya? Iya. Di luar TK Iya. dengan nanti insya Allah dibangun lagi pesantren. Di mana nanti Pak? Di Monconloy, arah masuk Toka Tenarata yang punya Pak Dedi Pemantau itu. Oh gitu. Sudah proses pembangunan Pak? Pembangunan alhamdulillah sudah pasangan batu Iya. untuk lantai 1. Sudah mau rampung. Sudah mau rampung. Kapan-kapan kita ke sana juga. Insyaallah, ya. Jadi mungkin sahabat Kepo atau masyarakat di Makassar atau Sulsel yang ingin mendaftarkan putra atau putrinya di sekolah Al-Fikri ataupun pesantrennya nanti bisa langsung menghubungi ke sini Pak ya. Oke, saya kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya Pak. Saya ingin menelisik dulu lebih jauh nih tentang Bapak ini karena saya penasaran ini. Masa kecil Pak Ustaz dulu itunya bagaimana Pak masa kecilnya dulunya Pak? Iya. Kalau berbicara tentang kepribadian saya di Iya. masa kecil, Iya. saya yatim sejak usia 5 tahun. 5 tahun Pak. Iya. 5 tahun. Tapi sebelumnya juga itu katanya sih umur 5 bulan bapak saya sudah merantau. Balik tidak lama kemudian meninggal. Ya. Jadi saya sama bapak itu tidak terlalu, maksudnya tidak lama begitu lihat. Oh gitu. Lalu kemudian dengan penuh perjuangan ibu saya yang luar biasa alhamdulillah menghidupi anaknya 5 orang, single parent begitu. Iya. Nah, kemudian perjuangan tapi kemudian berangsur berapa ini kakak saya itu malah pergi merantau. Iya. Tertinggallah saya sendiri. Ya, tapi saya bertekad untuk kemudian saya tetap melanjutkan sekolah. Umur berapa itu Pak? Waktu itu? Ibu saya pergi awal itu umur kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Ya, kelas 5 SD. Terus kakaknya pergi merantau? Ya, merantau ada yang bersamaan dengan ibu saya, ada yang sebelumnya ada. Oh, gitu.
Tapi saya bertekad untuk kemudian saya tetap bersekolah. Iya. Meskipun saya sama nenek saya waktu Iya, itu, iya. alhamdulillah masih hidup. Iya. Nah, kemudian dengan pemahaman saya apa semua, lalu ya dengan penuh perjuangan Tetap. ya saya sekolah saya di tingkat SMP Hasanamiyah itu Iya. jaraknya sekitar 4 kilo dari 4 kilo. rumah. Dan itu saya tempuh jalan kaki. Jalan kaki, Pak. Jalan kaki bolak-balik. Tapi biasa juga saya potong kompas sih di Jadi Bapak 5 bersaudara nih. Iya. Saya luruskan dulu, Pak ya. Iya, iya, betul. 5 bersaudara. Dulunya tinggal sama ibu dan kakak-kakak. Iya. Bapak anak berapa, Pak? Saya anak terakhir. Anak terakhir, anak bungsu, Pak ya. Oh, iya. Kakaknya cewek cowok, Pak? 2 perempuan. 2 perempuan, 2 laki. 2 laki-laki. Tinggal berlima nih, Pak. Iya. Istilahnya. Tidak lama kemudian ibu Iya. dengan kakaknya pergi merantau. Iya. Bapak tinggal bertiga nih. Ya. Tinggal bertiga nih, karena kan Iya, kakaknya pindah ke ke kakek. ke kakek, ke nenek. Oh, Kakek. akhirnya bapak ke nenek tinggalnya sendiri. Sendiri. Anda aja ke kakaknya yang lain. Kakaknya kan sudah tinggal satu yang masih tinggal di ini, tapi dia di Makassar. Di Makassar. Akhirnya tinggal di nenek, membuat bapak termotivasi tetap ingin melanjutkan sekolah di Iya. Sanawiyah, Pak. Iya, iya. Dengan jalan kaki 4 kilo setiap hari. Iya. Itu kelas berapa, Pak, itu? Ya, maksudnya setingkat Sanawiyah itu kelas SMP SMP ya, Sanawiyah ya. 1 sampai kelas 3 itu. Oh, tetap gitu. Setelah itu, Pak? Perjuangan itu ya artinya ya bagaimana kita bisa menghidupi diri kita sendiri, ya pulang sekolah itu tetap bekerja dan cari uang sendiri. Iya, iya, iya. Bahkan saya pernah alhamdulillah karena semua jalan Allah, Iya, iya. mencangkulkan kebunnya, Lahan, ya. kebunnya Kebun. guru saya itu Iya. sekitar 3 hektar 3 hektar. sendiri. Jadi pulang dari sekolah itu Sekolah langsung harus pergi, kerja. Mencangkul, ya. bersih-bersih kanannya. Dan kemudian dari situ alhamdulillah bisa dibayarkan SPP saya. SPP saya, berapa waktu itu, Pak? Kalau masih ingat Bapak SPP-nya dulu, 1.500 mungkin ya. Sudah ini sekitar 50.000. 50.000, Pak ya. Oh, ya sih, memang Swasta, ya. kalau dulu sih swasta maupun negeri bayar SPP tiap Iya. bulan, Pak ya. Jadi untuk melanjutkan sekolah, Bapak bekerja di salah satu guru yang mempunyai lahan, Pak ya. Iya, betul. Dengan yang usia yang masih anak muda sekali, Pak. Iya. Dipaksa bekerja. Anak-anak sekali. Anak sekali. Jadi waktu bermain Bapak habis mungkin ya. Iya. Tidak ada waktu bermain ya. Waktu bermain itu Cuma belajar dan bekerja, Pak. kerja. Setelah tamat SMP, Pak, Tamat SMP, kemudian Sanawiyah? saya ke Madrasah Aliyah. Alia. Aliyah, iya itu ya kemudian di situ saya sebagai marbot masjid. Marmu, iya betul. Masjid Marmut, di iya. Masjid Agung Bulukumba itu. Lalu kemudian ya alhamdulillah karena perlahan juga saya bisa selesaikan sekolah saya di Tetap madrasah. bekerja di anu juga, Pak? Enggak lagi? Kalau sudah tidak ini karena kan kita di kota. Iya, oh di kota, di salah satu masjid, Pak ya? Di masjid, tapi kerjanya di masjid. Iya. Membersihkan masjid ya apa semua, jadi ya Ada pemberian lah, Pak ya, dari jamaah ya? Ya selesai salat Jumat itu kan biasa panitia masjid itu ya sudah hitungannya kita marbot masjid biasa dikasih berapa. Oh gitu, itu yang Bapak mungkin pakai lagi untuk melanjutkan pendidikan, Pak ya? Neneknya dengan kakeknya Anda kerja waktu itu, Sudah Pak? lama ini. Neneknya. Neneknya yang dulu, Pak? Ya, alhamdulillah masih hidup waktu itu. Iya, Kalau saya pulang ke rumah, pulangnya ke nenek. pulang ke nenek. Di mana rumah neneknya waktu itu, Pak? Ya kalau dulu saya tinggalnya lahir dan tinggal sampai yang namanya di Bulukumba. Bulukumba. Kemudian rumah nenek itu di Bulu-Bulu namanya. Oh, di Bulukumba. Bulukumba. Oh, jadi ke Makassar, sekolah di Makassar, jadi tinggalnya di masjid, Pak, artinya? Di Bulukumba kota. Oh, di Bulukumba kota. Itu. Nanti setelah tamat di SMA, madrasah, iya. baru? Kemudian saya coba-coba daftar dengan modal nekat. Iya,
karena betul-betul tidak ada ini. Alhamdulillah waktu itu menjelang saya ujian akhir di sanawiyah, Iya. ya di madrasah, Di madrasah, iya. ibu saya pulang. Oh, gitu ketemu. Pulang ketemu, ya di modal saya untuk masuk di daftar di perguruan tinggi itu Iya. ada kalung mungkin 3 gram, Iya. kalung emas 3 gram. Nah, itulah yang saya pakai Dari ibunya. dari Oh, yang itu saya pakai, lalu kemudian sambil mencari. sambil mencari. Alhamdulillah Diterima Pak di kampus. diterima di kampus. Lalu kemudian 3 semester di situ. Ya. Saya kemudian pindah lagi ke Jakarta. Di Jakarta di sana ya perjuangan juga sampai saya justru mengedarkan majalah kemana-mana. Oh, Majalah jadi sampai masuk ke gedung-gedung pemerintahan di Jakarta. jadi perkoran istilahnya Pak ya, koran, majalah Iya. untuk selain menyambung hidup, Iya. untuk membiayai kuliah. Betul, iya. Wih. Sahabat Kepo, itulah ini belum semua kita bahas ini Pak. Betul. Baru sedikit aja kita bahas tentang perjuangan dari Pak Ustaz Ahmad dalam menjalani kehidupan dari SD, SMP, SMA hingga lanjut kuliah. Betul-betul hal yang membuat kita kembali semangat Pak. Ya, Jadi ternyata tidak mudah Pak ya untuk mendapatkan sesuatunya. Iya. Harus betul-betul dikonsentrasi dengan keinginan, kegigihan dalam mencapai sesuatu. Oke, sahabat Kepo, sebelum kita lanjut bincang-bincang hangat dengan Pak Ustaz Ahmad, kita saksikan dulu penayangan dari Sekolah Al-Fikri yang sudah dirangkum oleh tim dari Jelajah Kepo Production. Saksikan.
Oke, sahabat Kepo, tadi kita sudah saksikan penayangan liputan tentang sekolah Al-Fikri. Jadi memang tetap kurikulum yang dipakai di sekolah ini itu umum, Pak ya. Iya. Tapi lebih banyak pendidikan tentang agama Islam. Jadi yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah Al-Fikri, mari datang ke BTP, Pak. Blok Iya. berapa nih, Pak? Blok D. Blok D, ya. Nomor teleponnya berapa, Pak? Bisa disebutkan yang bisa dihubungi di sini? Ya, 0821 0821 2171 2171 8147. 8147 ya. Jadi nanti bisa juga dilihat di yang tercantum di layar. Siap. Oke. Oke, sebelum kita bincang-bincang lagi bersama Pak Ustaz ya untuk melanjutkan setelah di Jakarta itu apalagi yang beliau lakukan ya? Apakah lari dari ibu kota atau tetap berjuang, Pak? Kita segarkan dulu dahaga dengan air rapid ya. Ini produksi lokal. Mari Pak, silakan. Alhamdulillah, Masya Allah. Produksi lokal air rapid, tapi untuk kualitas itu tidak kalah dengan brand atau merek-merek dari nasional ya. Ya, berkah insya Allah. Jadi bagi masyarakat yang ingin memesan air rapid itu bisa ke agennya di Hertasning atau Eropala atau agen di Samata atau dimanapun masyarakat atau Anda berada ya. Oke, kita lanjut lagi, Pak Ustaz. Tadi kita sudah sampai di Jakarta nih, Pak Ustaz, untuk melanjutkan hidup dan membayar uang kuliah itu terpaksa menjadi loper koran, Pak. Betul. Artinya di Jakarta itu apa, Pak? Hidupnya keras hidupnya atau bagaimana, Pak, itu kalau waktu di Jakarta? Iya, kalau pengalamannya. dibilang keras sih, tapi kan kita memang saya sudah tertempa dari Ditempa, hidup, betul. dengan perjuangan hidup itu. Berapa tahun, Pak, di Jakarta? Saya 7 tahun. 7 tahun. Iya. Tapi menjajakan koran itu dengan majalah-majalah itu berapa tahun, Bapak? Praktis mungkin sekitar 4 tahun ya. 4 tahun, Pak ya? Sebelumnya itu pernah juga ada namanya BMT, Ya. Maluat Tamil. Iya. Juga ada koperasi-koperasi kecil-kecil di pondok yang saya tempati. Di pondok, itu ya. Jakarta apa tuh, Pak? Sama Jakarta Timur. Jakarta Timur. Iya. Waktu melakukan jadi loper koran atau majalah itu kan di sana itu memang keras, Pak. Iya. Apakah ada yang mengganggu, Pak? Preman-preman atau apa, Pak? Iya, penuh perjuangan memang sih. Iya. Kita Sempat, Pak. menawar-nawarkan itu ya berawal dari dihadang sama security-nya. Iya. Kalau yang rumah-rumahan dihadang sama anjing galaknya Wah. dan sebagainya. Jadi tapi gitu. ya itulah namanya perjuangan ya. Perjuangan ya. Dengan begitu akhirnya saya Menempa. justru banyak tahu banyak masuk ke gedung-gedung Iya. yang awalnya tidak bisa kita masuk, akhirnya kita bisa masuk karena itu ya. Jadi mungkin dari pengalaman ditolak-tolak, Iya. Bapak ada pengalaman nih celah nih. Oh, caranya supaya bisa masuk seperti ini. Ada pelajaran hikmah yang Iya, bisa betul. dipetik, Pak ya. Iya. Ada tidak pernah Bapak dihadang preman nih, preman Jakarta nih? Lo, gimana lo? Oh, Gimana, jadi ada cerita ini saya. Iya, cerita Itu, menarik. kita yang namanya merantau ya. Iya. Merantau, ternyata persaudaraan sedaerah itu Iya. terpupuk ya, terjalin. Kuat, Pak ya, iya. Kenapa saya bilang pernah saya suatu ketika itu kan jalan Iya. bawa Flavor. bawa majalah itu Oh, ya, bawa majalah, iya. Tas saya itu jatuh. Iya, di jalan ya. Itu di jalan. Saya dan semua nota-nota itu ada semua dalam situ. Dalam situ, iya. Akhirnya saya keliling itu Jakarta yang saya Sempat jalani, ya. Kalau tidak salah sempat sampai mutar itu sampai 3 kali. 3 kali ya. Sudah pasrah, tidak dapat. Akhirnya jelang maghrib saya ditelepon. Iya, sama-sama tuh, Pak. Saya ditelepon sama orang yang Pasar Senen. Pasar Senen. Pasar Senen. Iya. Terus
apa namanya bilang bapak orang Makassar. Makassar ya, orang iya. Iya betul, saya orang Bulukumba, saya dari Bulukumba. Iya. Lihat di KTP saya di situ orang Bulukumba Makassar. Ya, terus dia ini bapak ada kehilangan? Oh iya, saya kehilangan dari tadi ini saya mencari. Ya, kalau begitu bapak datang di sini di Pasar Senen. Iya. Dan jangan takut kalau di sini karena di sini semua orang mayoritas dari orang Makassar. ada di situ di Pasar Senen. Iya. Itu orang-orang saya semua. Oh, ternyata orang saya temu dengan kepala premannya Pasar Senen. Woi. Dan itu orang-orang Makassar. Jadi kalau kita ke Jakarta itu yang yang dikuasai orang Sulsel itu Iya. orang-orang Pasar Senen sama Tanjung Priok. Oh begitu, banyak itu orang Sulsel Makassar yang kuasai premannya. Masih ingat Pak namanya Pak? Masih ingat? Lupa. Nanti mungkin saya kabarkan ke sana, cari saja. Nah, Oh, nyata yang saya gila. ketemu dengan kepala Ya. Jangan pernah takut kalau orang di sini, jangan pernah takut kalau Persatuan. akhirnya karena dia tahu saya orang Sulsel, Iya. bahasa Makassar Iya. kita di situ, bahasa Bugis di situ, Iya. kumpul semua itu anggotanya. Oh, kumpul banyak, Pak, luar biasa. Dan itu ya, akhirnya saya ditahu-tahu juga sama orang-orang yang akhirnya merasa aman, Pak. Merasa aman. Dan itu ya, kemudian pernah juga satu ketika, Iya. itu kan dari dulu itu namanya tawuran-tawuran pelajar itu di Iya, Jakarta. di Jakarta betul. Tahu pada saat tawuran saya dalam kondisi terjepit Iya, terjebak nih. terjebak Iya. di atas bus datang busnya itu dibusur dilempari dan sebagainya. Tiba-tiba ada tentara dan itu ternyata saya ini tentaranya orang Jeneponto. Pokoknya aman kita aman. Akhirnya saya diamankan, malah saya dibawa ke Markasnya? ke markas Iya. di Jakarta itu. Iya. Kemudian sampai itu malah justru tambah kenal, dibawa saya ke rumahnya, dibawa ke jadi silaturahmi antar daerah karena terjalin lagi, Pak. Kita bersaudara, kita ini satu kampus, satu Jeneponto. Iya, luar biasa. Kalau orang Jeneponto juga kan di perantauan keras juga Pak orangnya. Betul. Dan itu Hikmahnya luar biasa kalau di perantauan Pak ya, kalau ketemu sesama saudara sedaerah Pak ya. Daerah, betul. Oh, sahabat Kepo itu berbagai pengalaman menarik ya dari Pak Ustadz Ahmad di masa muda, waktu merintis kuliah Pak ya. Iya. Luar biasa. Itu tahun berapa Pak? Saya penasaran nih. 2009 itu jalan 97 98. 97 98. Ya, 98 naik itu moneter. Oh iya betul. 98 moneter di situ Ya, kan justru di situ saya alami betul yang namanya perjuangan revolusi reformasi itu. Oh, ada Bapak waktu di situ. Saya adalah salah satu orang yang menduduki gedung DPR di atapnya Pak. Di atas itu. Yang naik ke atas itu. Iya, itu sampai orang-orang bilang takut rubuh Pak itu karena itu kan semuanya full mahasiswa. Dan di antara ribuan itu Bapak salah satunya di situ. Selama 3 hari 3 malam kita berjuang untuk bagaimana waktu itu ini. Iya. Pak Harto turun. Iya. Nah, setelah Pak Harto turun juga penuh perjuangan karena justru kita membela Habibie. Iya. Almarhum ya. Iya. Habibie itu perjuangan. Yang itu mahasiswa kan pecah lagi. Iya. Pecah. Nah, mahasiswa yang pro Islam dan yang mendukung Habibie itu keluar menarik diri, kemudian kita kumpul di Monas di Istiqlal. Iya. Setelah itu kita konsolidasi, masuk lagi di gedung itu yang masih bertahan dan kita serbu itu anak mahasiswa yang tidak mau tidak mau mendukung, yang tidak mau dengan Habibie. Iya. Akhirnya mulai dari perang spanduk besar perang ini, dukung Habibie. Ada lagi yang bilang tolak Habibie, sudah merupakan anti-anti Soeharto.
kalau begitu, tapi akhirnya kita serbu masuk, nah kemudian mereka lari semua, kita baku hantam, kita hantam lagi. sesama mahasiswa yang dulunya kompak untuk menurunkan almarhum Soeharto, Pak ya. Tapi setelah turun terpecah lagi. Karena ada yang mendukung Habibie, ada yang mendukung, ada yang anti Habibie. Oh. Ya, sehingga akhirnya Habibie dilantik waktu itu, dan sudah ya huru-haranya seperti itu luar biasa. Sudah Pak ya. Akhirnya lambat laun bisa terkendalikan begitu nih. Itu mungkin yang membuat Bapak saat ini, karena keadaan-keadaan yang pernah Bapak alami memberi kekuatan buat Bapak untuk melewati hal-hal sulit sekalipun, Pak ya. Di betis itu sudah dengan peluru-peluru karet sama mata ini perih dengan tembak gas air mata itu sudah. Artinya Pak Ustaz ini bisa dikatakan salah seorang aktivis 98, Pak. Aktivis reformasi, Pak. Makanya kan saya kenal semua itu, kayak Yusril Mahendra, Amin Rais, gitu. MS Kaban, Dalam Berharjo, apa semua itu semua kenal, Pak ya. Ya, aktivis reformasi itu semua. Yusril Mahendra. Iya, yang dikenal sebagai pro reformasi waktu itu, Pak ya. Tapi sayang, Pak, tidak sempat ada satupun fotonya waktu menduduki gedungan, Pak, DPR RI. Karena kita belum ada gadget, Pak ya, handphonenya waktu itu ya. Oke, Pak. Waduh, luar biasa pengalaman Bapak ya. Tapi itu mungkin saya sudahi dulu, Pak ya, karena waktu kita terbatas. Saya ingin kembali lagi ke sekolah Al-Fikri, Pak. Ini kan memang pembangunan Al-Fikri dibanding dulu ini sudah sangat signifikan, Pak ya. Tapi pasti ada hal-hal yang menjadi angan-angan atau cita-cita Bapak untuk kemajuan Al-Fikri ke depan. Itu apa tuh, Pak, yang masih menjadi angan-angan Bapak, cita-cita Bapak ke depan? Mungkin itu ada jangka pendek ya. Dalam waktu dekat ini. Ya, saya punya obsesi besar sih agar pondok pesantren itu bisa yang akan dibangun. Sudah ada masjidnya juga di sana, sudah mau dibangun. Kemudian itu harapan besar saya. Kemudian saya juga berobsesi sih untuk bagaimana agar pendidikan anak ini berkelanjutan. Saya berobsesi untuk ada SMA-nya. SMA-nya betul, Pak. Dan mungkin suatu saat kalau Allah menghendaki dan kita semua mungkin masyarakat menginginkan, insya Allah dengan perguruan tinggi. Amin. Ya, karena kan bagus, Pak. Ada TK, SD, SMP, SMA, pesantren, sudah lengkap, Pak ya. Dan semua itu Bapak lakukan semata-mata untuk pengajaran agama Islam yang lebih kental buat anak dirinya, Pak ya. Saya kembali lagi, Pak. Ini kan untuk seperti ini pasti menyita banyak waktu, Pak. Bagaimana tanggapan keluarga besar Bapak sendiri atau anak atau istri dengan hal ini? Kami memang semua fokus. Oh gitu. Fokus untuk jadi kami semua di sini mulai dari saya, istri saya, dan bahkan untuk terakhir ini beberapa keluarga saya masukkan untuk membantu saya di sini. Oh gitu. Jadi intinya bagaimana kita berjuang sama-sama, fokus sama-sama untuk membangun secara bersama-sama di sini agar kita bisa menghidupi sekolah ini dengan baik dan kita juga bisa hidup di sini. Jadi istilahnya Bapak merangkul ya, Pak ya, keluarga-keluarga lain yang mungkin saling bantulah untuk kemajuan bersama, Pak ya. Putra-putri Bapak ada berapa, Pak Ahmad? Saya ada 2. Ada 2. Yang paling tua umur berapa, Pak? Paling tua sekarang semester 5. Sudah kuliah, Pak ya. Yang kedua? Yang kedua kelas 3 SMP. SMP ya. Dan itu mungkin yang akan melanjutkan nanti estafet dari Al-Fikri, Pak, insya Allah, Pak ya. Oke, Pak Ahmad. Ini kan saya melihat lokasi dari sekolah Bapak ini agak menjorok ke dalam, Pak ya. Dan
sepertinya ada di tengah-tengah perkampungan, Pak. Betul, betul, Ya. betul. Itu apakah pernah atau sempat ada riak-riak atau masalah-masalah kecil Iya. dari warga yang protes ataupun mungkin sebaliknya, Pak, Iya. mereka positif Iya. dengan adanya sekolah Bapak? Ya, kalau di itu apa? Kalau analisa SWOT-nya itu Iya. tantangan dan sebenarnya sih ada beberapa tantangannya. Iya, Sekaligus juga dengan menjoroknya masuk ke dalam ini, Iya. ada kelebihannya. Kelebihannya, Pak. Iya, iya. Apa tuh, Pak? Kalau dari segi tantangannya memang karena kita di lingkungan masyarakat di sini, Iya. itu ya yang namanya rekreasi itu sempat tidak mau dikasih jalan masuk, Oh, gitu. Tetap, sempat apa namanya kalau keributan di sini sempat mereka terganggu, merasa terganggu, ya. Ganggu tetangga, tapi ya semuanya dijalani dengan pendekatan secara persuasif, Iya. kekeluargaan, bahwa kita menghadirkan di sini sekolah untuk anak-anak kita, Iya. untuk ini sebuah perjuangan kemajuan kita bersama kampung. Dan awalnya di sini, kalau kita kenal di sini dulu Texas sekali. Oh, daerah Texas, Pak. Texas Oh, sekali. gitu. Bahkan daerah kumuh sekali, tapi dengan hadirnya kita di sini perlahan mereka semua menjadi sedikit demi sedikit bisa menata diri juga mereka semua sikap bisa, maupun iya. jadi paradigma yang dulunya bahwa lokasi ini merupakan lokasi dalam tanda kutip Texas, Pak, ya. Iya, betul. Itu bisa beransur-ansur berubah, Pak, ya. betul. Mungkin ya itu tadi, Pak, karena mungkin mereka berkeluarga, anak mereka masuk belajar di sini, Iya. jadi sedikit demi sedikit mengubah sikap Iya, dan perilaku mereka masing-masing, Pak, ya. Iya. Iya. Tapi di samping kita juga ada kelebihannya. Iya, Pak. Orang ini. Yang pertama kelebihannya itu karena jauh dari kebisingan motor, Betul. kendaraan. Pak, Jadi ya. situasi pembelajaran jauh lebih kondusif. Lebih tenang, Pak, ya. Kan kalau misalnya di pinggir jalan sekolah ini, Pak, kecelakaan Ya, atau kecelakaan, mungkin bising betul, ribut itu betul, kan betul, bising. kadang terjadi, Pak. Betul, Tapi kalau betul, begini kan aman, Pak, Ya, ya. betul. Anak-anak juga bisa Ya, konsentrasi betul, belajar. betul. Iya, tahu. Tapi yang di sana, Pak, yang di nanti di Moncongloe, Pak, ya. Mulai betul. Itu agak jauh dari Kita, jalan atau gimana, Pak? Akses poros, kemudian ada porosnya masuk lagi untuk di yang Pak Denik Manta itu kampung anunya. Tok Rata itu, Oh, yang gitu. itu, nah akses masuk di situ. Tapi Jadi- tidak terlalu untuk menjangkau lokasinya tidak terlalu ini, Pak, tidak sulit, ya. Tidak sulit. Pak. Oh. Kapan-kapan kita ke sana, Pak, ya. Insyaallah. Siapa tahu mungkin kru dari salah satu kru mau masuk pesantren lagi. Oke, pertanyaan terakhir, Pak Ahmad, ya. Mungkin karena waktu tidak memungkinkan untuk lama-lama di sini, ya. Apa harapan Bapak buat anak didik yang sementara Bapak didik di sini? Harapannya yang belum kesampaian saat ini, Pak. Ya, harapan terbesar saya itu ya mampu merubah kondisi di mana anak-anak ini bisa betul-betul terdidik dengan baik dengan konsep-konsep Qurani, sehingga mereka melahir dengan konsep Qurani, generasi Qurani, generasi ulil albab, generasi yang betul-betul cinta Allah Subhanahu Wa Taala dan mampu menjalankan syariat Islam dengan baik. Oh, itu ya. Sederhana pemirsa, tapi untuk artinya itu luar biasa. Oke, sahabat Kepo, karena waktu juga yang tidak memungkinkan kita berlama-lama bincang-bincang dengan Pak Ahmad, padahal menarik sekali, ya. Mungkin di lain kesempatan lagi, Pak Ahmad, ya. Jadi kita akhiri podcast kita kali ini, bincang-bincang kali ini. Mudah-mudahan memberi hikmah dan manfaat buat sahabat-sahabat Kepo di luaran, bahwa hal-hal yang ingin dicapai itu tidak semudah yang kita bayangkan jika tidak ada niat dan ketulusan dari dalam hati untuk mengejarnya, Pak, ya. Adanya Iza azam tawakal Allah. Ya, kamu semua tawakal kepada Allah. Bertawakal pada Allah saja, ya, dan lakukan sesuai syariat Islam, Pak, istilahnya, ya. Dan satu hal lagi, mari kita jaga saling sipakat tahu, sipakai enggak, dan sipakai lebih, atau saling menghargai, menghormati, dan mengingatkan, ya. Sampai di sini dulu perjumpaan saya bersama kru dari Jelajah Kepo Production
insya Allah ke depan kita akan menayangkan lagi hal-hal menarik dan unik yang ada di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Salam dari saya, Makassar tidak kasar. Selamat berkasih.